Alkitab itu jelas penulisnya. Siapa penulis kitabmu? Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Alkitab itu jelas penulisnya. Siapa penulis kitabmu, Bapak Ibu Saudara? Kembali saya mengingatkan, di dalam kita hidup sebagai manusia di dalam kehidupan dunia ini, kita itu harus toleransi, menghargai, menghormati kepada setiap orang dan keyakinan masing-masing. Yesus itu yang menciptakan langit bumi ini loh, yang menciptakan matahari itu Yesus. Jelas kalau orang Kristen itu. Matahari diciptakan oleh Allah, Pak. Iya, Allah itu punya nama Yesus. Jelas kalau Kristen. Ada 4.300 agama keyakinan di jagat raya ini. Masing-masing punya Tuhan, masing-masing punya Allah. Silahkan sebutannya apa saja. Ya, langit dan bumi ini termasuk matahari, termasuk oksigen, termasuk mineral, termasuk air, termasuk segala sesuatu oleh Yesus diberikan bukan cuman untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Termasuk roh kamu waktu kamu berusia 8 minggu. Ketika Anda masih menjadi janin, walaupun Anda itu penghujat Yesus, orang tuamu penghujat Yesus, Yesus tetap memberikan roh kehidupan kepadamu. Sebab Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Ya, 27:16 ya. Bilangan 27:16. Harus ngopi dulu biar celing. Ya. Yesus itu Allah dari roh segala makhluk. Masing-masing manusia kan punya roh. Pada waktu janin 8 minggu. Ya, diberi roh kehidupan oleh Yesus meskipun orang tuamu penghujat Yesus. Matahari, bulan, matahari, oksigen, air diberikan untuk semua orang. Meskipun kalian penghujat Yesus sekalipun. Kenapa begitu? Allah sangat mengasihi manusia. Allah menghendaki semua manusia selamat. Ini baru Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Siapakah? Yesus Kristus. Ulangan 10 ayat 17. Jadi Allah yang benar, Yesus Kristus menghendaki semua manusia selamat. Itu baru ciamik. Ya, tidak ada kebencian, ajaran kebencian ya di kekristenan nggak ada. Jadi ya kita hidup itu saling menghargai, saling menghormati. Baru nanti kalau kita diskusi urusan nanti kehidupan setelah kematian, kita semua akan mati, baru kita ngomong, Bapak Ibu kita beda. Surga kita beda, ya. Tuhan kita beda, Allah kita beda. Kan di surga itu pasti ada Allah, ada Tuhan toh. Nanti baru beda. Oh ternyata surga kami beda ya, Allahnya beda, Tuhannya beda lah iya. Tapi waktu hidup di dunia kita harus saling menghargai, saling menghormati itu. Nah sekarang saya mau masuk ke tema. Alkitab itu jelas penulisnya, ya. Kitabmu siapa yang nulis, ya? Ya, penulis kitabmu siapa? Bapak Ibu Saudara, yang tidak boleh adalah membanding-bandingkan, ya. Kitab kami paling sempurna nih Pak. Nggak kayak kitabnya orang Kristen, banyak salah, palsu. Ya. Alkitab jelas siapa penulisnya. Jadi sebuah kitab suci atau scripture itu bukan sesuatu yang dari malaikat. Malaikat di surga nulis. Malaikat nggak punya spidol ya. Nulis. Terus dari surga diturunkan itu kitab, bentuknya buku, nguing, gedebuk, gubrak, lalu di bumi orang ketemu, aku dapat kitab. Apa begitu? Tidak. Ya, tidak juga malaikat ngomong sama seseorang, ya. Ngomong sama seseorang ya. Tulis. Enggak seperti itu juga. Ya, enggak seperti itu. Lah terus bagaimana Pak cara penulisan Alkitab? Itu harus dari Allah sendiri. Pertama Allahnya harus jelas dulu. Kan ada 4.300 Allah.
4.300 Tuhan, harus jelas dulu. Allahnya siapa? Yesus. Ini baru benar. Yesus berfirman ini disuruh ditulis oleh penulis. Penulisnya itu siapa? Harus nabi atau rasul. Tidak boleh penulis itu cuman orang-orang yang sembarangan gitu ya, bapak gereja, enggak. Yesus itu menyuruh menulis firman-Nya hanya kepada nabi atau rasul. Di perjanjian lama ada 26 nabi, di perjanjian baru ada 8 rasul. Itu yang menulis kitab. Tidak boleh dia tunjuk bapak gereja, Tertulianus atau anus-anus yang lain, apa ius kan tuh kan. Bahasanya pakai gitu ya. Barsilius lah apalah. Ya. Yesus memilih semua nabi. Matius 23 ayat 34. Ya, Yesus memilih semua nabi. Lalu di antara nabi ini dipilih 26 nama untuk menulis Alkitab Perjanjian Lama. Yesus juga memilih semua rasul. Di antara semua rasul itu dipilih 8 orang untuk menulis Perjanjian Baru. Clear toh? Mari kita bahas satu-satu. Di Perjanjian Lama, Musa menulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa 5 kitab. Kemudian Yosua menulis 2 kitab, yaitu Yosua dan Hakim-Hakim. Kemudian yang ketiga Samuel menulis 4 kitab, yaitu 1 Samuel, 2 Samuel, kemudian 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Esra menulis 3 kitab, yaitu Esra sendiri dan 1 Tawarikh, 2 Tawarikh. Ya, sudah sampai sini. Salomo atau Sulaiman menulis 3 kitab, yaitu Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Ya, sudah. Terus Yeremia menulis 2 kitab, yaitu Yeremia dan Ratapan. 6 nabi menulis 19 kitab. Sisanya 20 nabi masing-masing 1 kitab. Jadi ada 26 nabi menulis 39 kitab. Clear toh? Detail banget itu Alkitab itu. Ya, Yesus memilih Nabi Maleaki misalnya. Kamu menulis temanya ini, itu yang nyuruh Yesus. Yesusnya kan belum lahir toh Pak Allah. Kok primitif banget toh. Yesus itu Allah segala Allah, Rab segala Rab. Ulangan 10:17. Sebelum jagat raya ini ada, di masa kekekalan 36,5 miliar tahun, Yesus sudah ada sebagai Alfa itu. Jadi Yesus memerintahkan kepada 26 nabi menulis kitab Perjanjian Lama. Mudah sekali Pak Pendeta tadi. Ya, celing lah. Makanya ya ngopi dulu ya. Ya, very clear. Oke, itu Perjanjian Lama, Pak. Sekarang Perjanjian Baru. Yesus memilih 8 rasul, ya. Lukas menulis 2 kitab. Kisah dan Lukas sendiri, kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Kemudian Yohanes menulis 5 kitab. 1, 2, 3 Yohanes dan Yohanes sendiri, Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Ya. Petrus menulis 2 kitab, 1 dan 2 Petrus. 14 kitab ditulis oleh Paulus. Ya. Dan satu kitab ditulis 1 orang, yaitu Matius, Markus, Yudas, dan Yakobus. Jadi ada 8 rasul menulis 27 kitab. Perjanjian Baru 8 rasul menulis 27 kitab. Perjanjian Lama 26 nabi menulis 39 kitab. Jadi jumlah penulis Alkitab adalah 26 nabi tambah 8 rasul. Jumlah kitab yang ditulis 39 tambah 27, 66 kitab. Itu Alkitab yang asli, murni, dan konsekuen. Jelas dong, jelas. Satu-satunya kitab suci dong, yes. Nggak usah kamu banding-bandingkan. Pertanyaan sederhana, kitabmu siapa yang menulis? Tidak boleh sebuah kitab suci itu cuma ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi dan bukan rasul.
Kitab kami ditulis oleh Bapak Gereja, Pak. Namanya Tertullianus, Pak. Tidak berlaku itu Bartimius, Pak, atau Bartilus, nggak berlaku itu. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul. Nabinya dipilih sendiri oleh Yesus, rasulnya dipilih sendiri oleh Yesus, difirmankan dengan ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Lo clear banget toh Alkitab sebagai the only one scripture. Ya. Masih berani kamu mau membanding-bandingkan kitab kami paling sempurna, Pak. Enggak kayak Alkitab itu yang banyak. Berani kamu? Ya. Saya tanya ini, siapa yang nulis kitabmu? Tidak boleh ditulis hanya oleh orang-orang sembarangan yang bukan nabi, bukan rasul. Pasti kamu nggak bisa jawab. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul. Ya, nggak bisa ditulis oleh siapapun, ya toh, menampakkan diri John Stefanus lah apalah. Ya, nulis kitab ini nggak bisa. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Siapa penulis kitabmu? Clear toh? Ya. Ya. Jadi ya, imani masing-masing ya. Kami punya kitab, Pak, betul. Paling sempurna, Pak. Imani aja kitabmu yang paling sempurna itu. Bisa nggak jawab pertanyaan Pendeta Tan Hoinai, siapa penulis kitabmu? Tidak boleh kalau bukan rasul atau bukan nabi. Bisa jawab nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, silakan imani sendiri kitab yang kalian imani sebagai sempurna itu. Nggak usah dibandingkan dengan Alkitab. The only one scripture. Satu-satunya kitab suci kok mau dibandingin. Demikian pula para penganut Tritunggal, para penganut segitiga. Ya, kalian kan menolak Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Kami menerima, Pak, Alkitab itu kitab suci, tapi bukan satu-satunya, sama persis. Kami juga menerima Yesus itu Allah, oke, Pak, tapi bukan satu-satunya. Ya, 11-12. Bagi kamu kan Alkitab itu bukan satu-satunya kitab suci, lalu kamu tambahin dengan kitab-kitab karangan Bapak Gereja yang disebut Deuterokanonika, kemudian teologi loh, kitab-kitab teologi yang satu lemari itu loh. Buang itu. Bahkan saya ngomong bakar, ya loh. Kitab-kitab yang bukan Alkitab, yang karangan entah berantah. Sebuah kitab suci itu harus ditulis oleh nabi atau rasul. Itu yang nulis kitab-kitabmu yang kamu pajang di lemari di belakang tempat kamu suka khotbah itu. Itu kitab karangan para nabi dan rasul, tidak. Bukan itu, Pak. Bapak Gereja, Pak Tertullianus, bakar. Ya. Tidak boleh, namanya orang Kristen itu ya Alkitabnya satu. Ya, demikian pula Deuterokanonika segala itu siapa yang ngarang? Ya. Kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul. Siapa penulis kitabmu? Kalau Alkitab jelas, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila. Sekali lagi saya kembali menegaskan di dalam kehidupan kita itu harus saling menghargai, saling menghormati. Loh, matahari itu diciptakan oleh Yesus. Mestinya kan hanya untuk orang Kristen. Dunia ini diciptakan oleh Yesus. Mestinya di dunia ini miliknya orang Kristen. Yang lain numpang gitu, Pak. Ya. Tetapi Allah itu kasih. Semua yang menghujat Yesus juga diberi matahari, diberi oksigen, diberi hujan, diberi oleh roh kehidupan pada saat istri-istri kita pada hamil. Ya, mestinya kan kalau orang tuanya menghujat Yesus ya jangan dikasih hidup. Allah itu kasih. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Loh, Pendeta HTD itu setiap ngomong kok ada ayatnya. Lah memang iya, mempelajari Alkitab itu very simple, sangat simple. Ya. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Tidak bisa ditulis orang lain yang bukan nabi dan bukan rasul. Ya. Alkitab Kristen jelas penulisnya. Kitabmu siapa yang nulis? Ya.
Syaratnya harus nabi atau rasul loh. Ayo, apa Anda bisa jawab? Puluhan tahun nggak bisa jawab. Ya tayangan seperti ini pernah saya buat sekitar 5 tahun lalu. Nggak ada yang bisa jawab. Ya. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.